Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Wulandari dengan NIM 222 ingin menjelaskan tentang materi sosiologi hukum. Yang pertama, pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dipatuhi. Ia mengkaji bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, hukum sebagai cermin masyarakat. Hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ia berfungsi mengatur perilaku individu dan kelompok serta menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Yang ketiga, yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris, pendekatan ini tuh menganalisis hukum berdasarkan pengamatan dan data nyata dari praktik hukum di masyarakat. Sedangkan yuridis normatif fokus pada norma-norma hukum yang tertulis, prinsip-prinsip keadilan, dan teori-teori hukum yang ada. Yang keempat, mazhab pemikiran hukum. Positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah produk dari otoritas yang sah dan harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan nilai moral. Lalu ada sociological jurisprudence, menggabungkan aspek sosiologi dan hukum, berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam praktik sosial. Lalu ada living law, menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat. Yang terakhir ada utilitarianisme, yaitu menilai hukum berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat dan kesejahteraan umum. Selanjutnya, pemikiran Emil Durkheim menyatakan bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial. Hukum tradisional berakar pada solidaritas mekanis, dengan hukum modern berakar pada solidaritas organik. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya konteks sejarah dan budaya dalam pembentukan hukum, serta peran kekuasaan dalam pengaturan sosial. Lalu ada Max Weber mengembangkan konsep hukum rasional yang didasarkan pada logika dan prosedur formal, serta hukum tradisional yang berakar pada kebiasaan. H.L. Ahad mengenalkan pemisahan antara hukum dan moralitas, serta pentingnya norma sosial dalam memahami penerapan hukum. Yang keenam, efektivitas hukum. Efektivitas hukum berkaitan dengan seberapa baik hukum diterima dan diikuti oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas termasuk legitimasi hukum, sanksi, pendidikan hukum, dan kesadaran masyarakat atau akan hak dan kewajiban mereka. Lalu yang ketujuh ada hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, menjaga ketertiban umum, mencegah kejahatan, dan menyelesaikan konflik. Ini mencakup penerapan sanksi bagi pelanggaran hukum. Yang ke-8, studi sosiolegal. Studi ini mengeksplorasi hubungan antara hukum dan fenomena sosial, menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, observasi, dan kuantitatif, survei atau statistik, untuk memahami dinamika hukum dalam konteks sosial. Yang ke-9 ada hukum progresif. Hukum progresif berfokus pada reformasi hukum untuk mencapai keadilan sosial. Ini melibatkan penyesuaian hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Lalu ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum mengakui adanya berbagai sistem hukum yang berlaku di satu masyarakat, termasuk hukum adat, agama, dan hukum negara. Ini menyoroti kompleksitas interaksi antara berbagai sumber hukum. Dan terakhir ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam, menganalisis bagaimana konteks sosial, budaya, dan agama mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam. Ini mencakup kajian terhadap bagaimana norma-norma Islam dan integrasikan dengan praktik sosial modern. Baik, kesimpulannya, sosiologi hukum memberikan perspektif yang kaya tentang bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial. Dengan memahami berbagai mazhab pemikiran dan pendekatan dalam sosiologi hukum, kita dapat lebih baik memahami tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menegakkan keadilan dan ketertiban di masyarakat yang kompleks dan beragam.
Baik, cukup sekian pemaparan materi atau sedikit review tentang sosiologi hukum dari saya. Banyak kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.